Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Jiretno pada program Tribun Timur Update edisi Senin 11 Mei 2026. Dan tentunya beragam informasi terupdate akan kami sajikan untuk Anda, baik itu datangnya dari kabupaten maupun kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti di sore hari ini menyoal Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia yang tentunya menggandeng Universitas Hasanuddin dan juga Universitas Muslim Indonesia yang perkuat etik penyelenggara pemilu. Dan untuk melengkapi informasi tersebut, kita sudah terhubung dengan rekan Kaswadi melaporkan lebih lengkapnya. Selamat sore rekan Kaswadi. Iya, selamat sore Vio. Ya, baik, dapat Anda jelaskan kegiatan yang digelar oleh DKPP Republik Indonesia di Makassar hari ini seperti apa keberlangsungannya? Iya, pada pagi hari tadi hingga siang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia atau DKPP menggelar seminar nasional dengan tema integritas penyelenggaraan pemilu di eh, Baruga atau Auditorium Prof. Baharudin Lopa di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, di mana dalam seminar itu dirangkaikan juga dengan penandatanganan eh, memera- Memorandum of Understanding terkait integritas penyelenggara pemilu dan masa depan demokrasi di Indonesia dengan antara DKPP dengan Universitas Hasanuddin dan Universitas Muslim Indonesia, di mana dari hasil mungkin kegiatan ini diharapkan dari kedua atau ketiga belah pihak, baik itu dari DKPP, UNHAS, dan UMI bisa membantu atau memperkuat penyelenggaraan eh, penegakan etik penyelenggara pemilu pada pemilu yang akan datang atau 2029. Di mana pada kegiatan pagi tadi itu dihadiri langsung oleh Ketua DKPP RI, Hedi Lugito, kemudian anggota DKPP RI Ratna Dewi Petalolo, kemudian Prof. J. Kristiadi, serta Muhammad Tio Aliansa, serta Sekretaris DKPP RI Syarmadani. Selain itu turut hadir pimpinan dari perguruan tinggi dan Rektor Unhas, Prof. Jamaluddin Jompa, diwakili oleh Wakil Rektor Kemitraan Inovasi Kewirausahaan dan Bisnis Unhas, Prof. Adi Maulana, serta Rektor UMI, Prof. Hambali Talib diwakili oleh Wakil Rektor Administrasi Keuangan dan Pengembangan Ketenagaan UMI, Prof. Sakir Sabara Haji Wata. Pada kegiatan ini juga dihadiri oleh Ketua Komisioner Pemilihan Umum Sulawesi Selatan, Bapak Hasbullah, serta Ketua Badan Pengawasan Pemilu Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, serta komisioner dan anggota KPU se-kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Dan dalam kegiatan itu Ketua DKPP RI Hedi Rugito menyebut bahwa DKPP ini membutuhkan kerjasama dengan pihak kampus dalam hal utamanya pada cendekiawan dalam penguatan eh, penyelenggaraan atau penegakan etik penyelenggaraan pemilu. Dan diharapkan bahwa selain itu di kampus juga disebutnya sebagai banyak cendekiawan dan calon pemimpin masa depan, sehingga dibutuhkan pemikiran-pemikiran yang baru terkait pembaharuan demokrasi yang akan dilakukan di masa mendatang. Kita tahu bahwa saat ini memang sedang dilakukan pembahasan undang-undang pemilu untuk penyelenggaraan pemilu pada 2029 mendatang. Mungkin itu sekian Pio yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu. Ya, baik. Berarti ada informasi yang Anda himpun, rekan Kaswadi, mengenai apakah memang kedua universitas hari ini yang menjadi universitas pertama yang terpilih atau mungkin juga sebelumnya sudah pernah diselenggarakan juga kegiatan serupa dan juga menyangkut atau juga memilih kampus-kampus nama lainnya. Ya, dari kegiatan DKPP RI sendiri ini, Unhas dan UMI bukanlah kampus pertama yang digelarkan diskusi maupun penandatanganan MOU terkait integritas penegakan penyelenggaraan etik pemilu tadi, tapi sebelumnya juga sudah digelar di Universitas Tadulako. Kenapa Unhas dipilih? Karena Fakultas Hukum Unhas dipilih untuk kerjasama karena kita tahu bahwa Unhas memang salah satu perguruan tinggi negeri terbesar ataupun eh, punya kualitas bagus di Indonesia Timur, sedangkan Fakultas Hukum UMI dipilih karena merupakan kampus ataupun fakultas yang memiliki
yang menjadi kampus dengan Muslim terbesar di Indonesia Timur. Dan dalam kesempatan itu sebenarnya dia kan dilaksanakan seminar bahwa tujuannya itu untuk memperkuat demokrasi. Selain itu, DKPP dalam seminar tadi ingin meminta eh, mungkin masukan dari berbagai dosen ataupun lembaga pemantau pemilu yang hadir dalam hal penguatan dalam penyelenggaraan pemilu ke depan. Apalagi tadi dari Henry Henry Lugito mengaku bahwa dari mereka ini hanya 5 orang sebagai anggota Dewan Kehormatan Pemilu, sedangkan pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu hampir terjadi di seluruh kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Selain itu, tentu ini akan menyulitkan bagi masyarakat yang ingin melapor, apalagi daerah terjauh, khususnya di Papua. Mereka harus mengadu ke DKPP, harus ke Jakarta dan sebagainya, dan mengeluarkan eh, biaya yang besar, sehingga dia tadi pada saat kami wawancara menyarankan agar DKPP ini memiliki perwakilan paling tidak di tingkat provinsi, sehingga masyarakat yang ingin melaporkan terkait penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh baik KPU maupun Bawaslu serta jajarannya ke bawah ini bisa ditangani di tingkat provinsi. Mungkin itu, Vio. Dan tadi mungkin melanjutkan apa yang disampaikan rekan Kaswadi bahwa tentunya ada harapan DKPP ini bisa hadir dan kemudian memiliki Ya. kantor di wilayah mungkin yang strategis seperti wilayah Indonesia Timur. Nah, apakah kemudian ia menyampaikan bahwa alasan kenapa kemudian masyarakat dari wilayah Indonesia Timur, Timur Indonesia ini yang menjadi perhatian dalam wacana hari ini? Iya, tadi sebenarnya disampaikan dari kenapa pentingnya hadirnya DKPP di perwakilan provinsi, itu sebenarnya karena banyaknya kasus yang ditangani oleh DKPP pada pemilu 2024 lalu, di mana ada sekitar 600 lebih pengaduan yang diterima, dan mereka 600 lebih laporan ini hanya dikerjakan oleh 5 anggota. Tentu ini cukup memberatkan, apalagi dalam hal penyelenggaraan pemilu itu memiliki batas waktu yang terbatas, sehingga sistem kerjanya harus kebut dan hanya butuh 5 orang untuk mengerjakan semua. Makanya dia tadi sangat membutuhkan agar mungkin dalam draft pembahasan undang-undang pemilu yang akan dibahas ini ada penguatan peran DKPP, di mana ada DKPP di tingkat perwakilan provinsi untuk membantu kinerja dari DKPP di pusat untuk menangani masalah pemilu atau pelanggaran etik pemilu yang dilakukan oleh KPU, Bawaslu dan jajarannya. Mungkin itu, Vio. Ya, baik. Berarti untuk lebih lengkapnya juga bahwa segmentasi dalam kegiatan hari ini oleh DKPP Republik Indonesia sendiri, rekan Kaswadi, ini untuk para mahasiswa yang aktifkah atau kemudian alumnuskah atau seperti apa? Ya, dalam rangkaian kegiatan ini memang difokuskan kepada mahasiswa Fakultas Hukum, baik itu dari UNAS dan UMI, kemudian ada juga dari lembaga pemantau pemilu, kemudian ada dari akademisi, baik itu dari UNAS dan UMI juga, kemudian ada dari eh, tadi juga masukan dari ada dari komisioner Bawaslu dan KPU, serta dari komisioner kabupaten kota yang ada di Sulsel. Nah, ini mungkin menjadi ajakan ataupun mencari memang penguatan dalam hal sistem demokrasi dan sistem pemilu ke depan untuk sebagai pelajaran yang telah lalu. Mungkin itu, Vio. Iya, baik. Berarti tentunya ada harapan yang kemudian hadir dalam kegiatan hari ini. Jadi bukan hanya kemudian seremonial saja, bukan hanya kemudian dalam bentuk Iya, sosialisasi saja, tapi juga tentunya ada dampak iya, yang diharapkan terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu untuk di tahun mendatang atau di tepatnya di tahun 2029. Cukup sekian rekan Kaswadi, iya, ada tambahan mungkin? iya. Mungkin itu Oke. saja, Vio. Iya. Sekian. Oke, baik. Terima kasih atas laporannya di sore hari ini, rekan Kaswadi. Selamat kembali bertugas dan juga beraktivitas. Dan berikut kami akan tayangkan liputan selengkapnya. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. UNAS itu adalah salah satu perguruan tinggi terbesar di Indonesia. UMI salah satu perguruan tinggi Muslim Islam yang terbesar di Sulawesi Selatan. Jadi dalam rangka penegakan etika pemilihan pemilu dan dalam rangka
memperkuat sistem demokrasi kita. Kita perlu bekerja sama dengan perguruan tinggi. Karena apa? Karena kampus ini adalah sumber cendekiawan. Kampus ini adalah sumber calon pemimpin masa depan. Kampus ini adalah tempat ketika pembaharuan pemikiran, pembaharuan demokrasi dilakukan. Oleh karena itu DKPP setiap kali ke daerah selalu menjalin kerjasama dengan pihak kampus dimanapun, yang lalu di Tadulako ketika kita Sulawesi Tenggara, sekarang dengan Unhas dan UMI. Jadi itu tujuan kami. Yang kedua ada untuk mensosialisasikan apa itu etika negara pemilu, apa itu etika bernegara, apa itu integritas negara pemilu, sehingga nantinya ketika pemilu berlangsung nanti tidak ada lagi, paling tidak berkurang pelanggaran-pelanggaran etika yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu. Saya kira itu aja. Apalagi yang ditanyakan? Pak, ini kan ada seminar juga ya Pak dilaksanakan. Ya. Mungkin ada ini sebagai apa? Apakah ada masukan untuk DKPP atau seperti apa Pak? Apalagi kan mungkin undang-undang pemilu dan pilkada ke depan masih akan digarap. Seminar ini sebenarnya satu, selain dalam rangka penguatan demokrasi kita dan penguatan integritas kita, juga kita ingin masukan dari kampus, apa yang diinginkan oleh kampus, apa yang diinginkan oleh para cendekiawan di kampus ini untuk perbaikan demokrasi ke depan. Baik nanti perbaikan lewat undang-undang pemilu maupun praktek-praktek demokrasi yang lainnya. Jadi tujuannya ke sana. Kita akan menggali pemikiran-pemikiran, karena disinilah pusat pemikiran-pemikiran para cendekiawan. Kita ingin gali, kita ingin mendapat masukan, apa masukan dari para ilmuwan di kampus itu untuk dalam rangka memperbaiki tata kelola kepemimpinan kita ke depan. Mungkin ada harapan mungkin Pak juga DKPP bisa sampai ke level daerah supaya mungkin tadi disampaikan Bapak bahwa hanya 5 anggota dan harus menaungi sampai seluruh wilayah di Indonesia Pak. Harapan kami paling tidak di KPP itu ada kantor perwakilan di tingkat provinsi, sehingga masyarakat itu kalau mau mengadukan, melaporkan itu tidak harus ke Jakarta, cukup di kantor-kantor perwakilan. Dan itu harapan kami. Mungkin ke depan setelah revisi undang-undang pemilu yang baru itu akan diwujudkan. Ada perwakilan kantor perwakilan. Kasihan misalnya saudara kita di Papua untuk melakukan pengaduan harus datang ke Jakarta. Itu dalam rangka pelayanan di KPP saja. Jadi kita harus melakukan di sana, melakukan pendekatan, memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat dalam rangka penegakan demokrasi kita. Ya. Yang kita sambut bersama, selamat datang kami haturkan kepada Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, Bapak Ibu Iwan Bukan, beserta seluruh jajaran. Kami persilakan Basuki Baruga. Kemudian tepat pada hari ini, Senin 11 Mei 2026 di Baruga Profesor
yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Ya Allah yang Maha Mengetahui, bimbinglah ini ada mantan ikan Pak Andi Galip yang sempat menjadi jaksa agung. Bisa jadi bernostalgia karena tahun 1999 itu ketika era reformasi, Pak Habibie naik dari presiden, Pak Andi Galip jadi jaksa agung, Pak Muladi rektor, saya jadi menteri kehakiman dan menteri sekretaris negara. Saya berjalan dengan baik, berjalan setiap kali tahapan berjalan dengan baik, dan secara administratif penyelenggaraan pemilu kita sukses secara teknis sukses. Tapi apakah secara substantif itu sukses? Nanti kita cari. Belum setahun dia jadi kepala daerah sudah ditangkap KPK. Artinya apa? Ada problem seleksi. Ya, mohon untuk didampingi dengan Fakultas Hukum UNAS juga dengan Fakultas Hukum UI. Ya, kami silakan untuk melakukan penandatanganan nota kesepahaman terkait pelaksanaan bidang pendidikan, penelitian, dan pelatihan, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan sumber daya manusia. Setelah penandatanganan, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Ketua DKPP dengan Universitas Muslim Indonesia. Terima kasih. Setelah penandatanganan nota kesepahaman, kami silakan untuk penyerahan cenderamata dari Ketua DKPP kepada Universitas Hasanuddin. Kepada Tenaga Syahmadani MSI, dengan Dekan Fakultas Hukum Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim SHM HMAP untuk menandatangani perjanjian kerjasama. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini kita saksikan bersama penandatanganan perjanjian kerjasama antara Sekretaris DKPP dengan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dan terima kasih. Selanjutnya, jika mohon kesempatan, saat ini sedang berlangsung penandatanganan perjanjian kerjasama antara Sekretaris DKPP dengan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Karena sesaat lagi kita akan memasuki diskusi panel. Apa juga guru-guru saya, Profesor Dr. Samsul Bahari, kasih kemudian Prof. Anwar Rahimah, ada sahabat saya Ibu Sarmapati dan teman-teman mahasiswa dan Universitas Muslim Indonesia. Tema kita hari ini adalah jangan sampai nanti adik-adik sebagai generasi penerus baik peluangnya untuk ikut berpartisipasi dalam kekuasaan yang ada dalam negara ini karena sistem pemilu kita yang bermasalah. Nah, sehingga itu KPU dan juga Bawaslu termasuk DKP negara pemilu. Integritas penyelenggara pemilu adalah dimensi moral, etik, dan profesional yang menjamin bahwa independen, transparan, dan akuntabel dalam konteks ini aktor yang menjalankan prosesnya, terutama penyelenggara pemilu.
tentu tanpa dengan integritas penyelenggara pemilu. Ibu dan Bapak sekalian bersama bahwa demokrasi elektoral merupakan salah satu. Jadi paragraf ini menunjukkan bahwa hukum dan moral bukanlah dua dunia yang berbeda, tapi dia merupakan menjawabkan dan transparan dilaksanakan, bisa diakses oleh seluruh, menjadi sinyal bagi kita bahwa pemilu yang dilaksanakan yang baru saja kita lewati Akan dengan penandatanganan kerjasama antara DKPP dengan Fakultas Unhas dan UMI ini seperti apa, Pak? Oke, terima kasih ya teman-teman. Jadi DKPP itu membutuhkan kerjasama dengan pihak kampus, terutama para cendekiawan di perguruan tinggi, baik di Unhas maupun di UMI. Unhas itu adalah salah satu perguruan tinggi terbesar di Indonesia. UMI salah satu perguruan tinggi Muslim Islam yang terbesar di Sulawesi Selatan. Jadi dalam rangka penegakan etika penyelenggara pemilu dan dalam rangka memperkuat sistem demokrasi kita perlu bekerja sama dengan perguruan tinggi. Karena apa? Karena kampus ini adalah sumber cendekiawan. Kampus ini adalah sumber calon pemimpin masa depan. Kampus ini adalah tempat ketika pembaharuan pemikiran, pembaharuan demokrasi dilakukan. Oleh karena itu DKPP setiap kali ke daerah selalu menjalin kerjasama dengan pihak kampus dimanapun. Yang lalu di Tadulako ketika kita Sulawesi Tenggara, sekarang dengan Unhas dan UMI. Jadi itu tujuan kami. Yang kedua ada untuk mensosialisasikan apa itu etika penyelenggara pemilu, apa itu etika bernegara, apa itu integritas penyelenggara pemilu. Sehingga nantinya ketika pemilu berlangsung nanti tidak ada lagi, paling tidak berkurang pelanggaran-pelanggaran etika yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu. Saya kira itu aja. Apalagi yang ditanyakan? Pak, ini kan ada seminar juga ya Pak dilaksanakan. Ya. Mungkin ada ini sebagai apa? Apakah ada masukan untuk DKPP atau seperti apa Pak? Apalagi kan mungkin undang-undang pemilu dan pilkada ke depan masih akan digarap. Seminar ini sebenarnya satu, selain dalam rangka penguatan demokrasi kita dan penguatan integritas kita, juga kita ingin masukan dari kampus, apa yang diinginkan oleh kampus, apa yang diinginkan oleh para cendekiawan di kampus ini untuk perbaikan demokrasi ke depan. Baik nanti perbaikan lewat undang-undang pemilu maupun praktek-praktek demokrasi yang lainnya. Jadi tujuannya ke sana. Kita akan menggali pemikiran-pemikiran, karena disinilah pusat pemikiran-pemikiran para cendekiawan. Kita ingin gali, kita ingin mendapat masukan, apa masukan dari para ilmuwan di kampus itu untuk dalam rangka memperbaiki tata kelola kepemimpinan kita ke depan. Mungkin ada harapan mungkin Pak juga DKPP bisa sampai ke level daerah supaya mungkin tadi disampaikan Bapak bahwa hanya 5 anggota dan harus menaungi sampai seluruh wilayah di Indonesia Pak. Harapan kami paling tidak di KPP itu ada kantor perwakilan di tingkat provinsi. Sehingga masyarakat itu kalau mau mengadukan, melaporkan, itu tidak harus ke Jakarta, cukup di kantor-kantor perwakilan. Dan itu harapan kami. Mungkin ke depan, setelah revisi undang-undang pemilu yang baru, itu akan diwujudkan. Ada perwakilan-perwakilan, kantor perwakilan. Kasihan misalnya saudara kita di Papua, untuk melakukan pengaduan harus datang ke Jakarta. Itu dalam rangka pelayanan di KPP saja. Jadi kita harus melakukan di sana, melakukan pendekatan, memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat dalam rangka penegakan demokrasi kita.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.